Apakah kalian pernah mendengar bahwa setelahku nanti akan ada umaro, para penguasa. Setelah aku nanti akan hidup para penguasa. Faman dakhala alaihi, barang siapa memasukinya, mengalaminya, hidup bersama penguasa itu, fasadaqa bihim bikadzabihim, dan orang-orang itu membenarkan kedustaannya, membenarkan kebohongannya, wa anhum bizulmihim, dan menolong kezalimannya. Laisa minni, mereka tidak termasuk golongan. Dipertegas lagi, walastu minhu, dan mereka, aku bukan termasuk golongannya. Bahkan kayak di hadis berikutnya, di walaisa biwaridil alayal haud, dan mereka tidak boleh mendekatiku di telagaku ini. Allah Akbar, na'udzubillah min dzalik. Hanya karena orang-orang itu, atau jangan-jangan kita, hidup ketika ada penguasa yang penuh kebohongan, kedustaan, ngibul, dobos, gedabus, sehingga anak-anak BEM UI memberikan gelar The King of Lip Service, Raja Ngibul. Kita mohonkan, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Semoga atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak berkesudahan, yang terus berkesinambungan, yang tidak berhenti-hentinya, karena kita bersyukur pada Allah atas semua nikmat karunia tadi. Dan bentuk syukur itu antara lain adalah apa? Mengucapkan alhamdulillah. Padahal sampai titik mengucapkan saja sudah menjadi masalah. Pertama, karena bersyukur tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Setuju ya? Setuju, yang pertama. Yang kedua, kalaupun kita mengucapkan alhamdulillah, itu konsekuensinya nggak main-main. Dari kecil kan kita belajar terjemahnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Kalau segala itu artinya apa, Bu? Segala, semua. Kalau semua segala masih ada sisa nggak? Itu tolong ambil meja, jeruk di meja. Berapa, Bu? Semua. Ada 11, Bu, semua. Ada sisa nggak di meja jeruknya? Nggak ada. Kalau kita bilang segala puji bagi Allah, semua puji bagi Allah, yang lain kebagian nggak? Nah, ini maksud saya. Yang lain nggak kebagian, kita nggak kebagian, mertua nggak kebagian juga, bos, pimpinan, komandan, ketua umum nggak kebagian, habis buat Allah. Hanya Allah yang layak dan pantas dipuji. Karena Allah, kenapa Allah pantas dan layak bahkan wajib dipuji? Karena apa? Karena Allah Rabbul Alamin. Betul nggak? Rabb, pencipta, pemelihara alam semesta. Kita prestasinya apa? Prestasi kita apa? Kalau kita janji 10, berapa yang kita tepati? Atau saya tanya balik, kalau kita janji 10, berapa yang kita ingkari? Sementara Allah banyak ayat, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Itu prestasi luar biasa, saudara. Kalau kita janji 10, yang kita anggaran 16. Nanti kalau saya jadi presiden, misalnya ada yang jadi gitu, misalnya saya stop impor. Mulai.
Terus kalau kita loncat. Kita mohonkan salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Ayat ini nggak bisa elaborasi. Ya udah, kita ngomongin ada sate aja ya. Pagi-pagi serem-serem nggak enak juga, nanti ada kayak tetangga sebelah sama tuh kadang-kadang ngomong IKN itu tempat jin buang anak. Nah, itu nggak elok, itu nggak elok. Kita santai-santai yang enak-enak aja. Bapak, Ibu terutama ada yang mau masuk surga, Bu? Halo? Coba angkat tangan Ibu yang mau masuk surga. Saya cuma 2 orang. 4. Padahal ada 4 ribuan, cuma 4 yang ngacung. Ya ampun, pelit banget. Jadi yang kan mau masuk surga nih, coba sekali lagi. Yang mau masuk surga siapa? Wah, top. Kalau bapak-bapak? Oke. Kalau mau masuk surga itu kan syaratnya gampang apa susah? Susah gampang. Gampang apa susah? Apa susah apa gampang? Atau gampang susah? Susah gampang muter di situ lah. Sampai 2 nggak kelar. Ya bolehlah kita bilang gampang, setuju. Bilang susah juga nggak salah. Ya dalam surat Fussilat surat ke-41 ayat ke-30 kalau nggak salah bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu, maka Allah akan turunkan malaikat kepada mereka, alla takhafu, kamu jangan takut, wala tahzanu, kamu jangan sedih, jangan khawatir, wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan sampaikan kabar gembira tentang surga yang telah disediakan buat kamu. Jadi surat ini, ayat ini mengatakan kalau mau masuk surga ternyata tidak susah, cukup berkata Rabbunallah. Betul nggak? Katakan Tuhan kami Allah, disediakan surga. Gampang apa gampang? Serius? Tapi Bapak itu jangan lewatin ada tumas takomunya itu. Nah, ya kan? Begitu disuruh istiqomah, Bapak dulu kalau istiqomah Pak ya? Saya katanya Ibu, Bapak tahu istiqomah? Apa? Apa Bapak belah sini istiqomah? Istiqomah ikatan suami takut istri kalau di rumah. Aduh, bercandanya kelewatan. Mohon maaf ya Bu. Ini curhatan hati yang dari lubuk hati paling dalam. Istiqomah berpegang teguh, komitmen, konsisten, tidak mencela-mencela. Esok gele, sore oncom. Lebih parah dari daripada tempe oncom ya. Tapi istiqomah juga bukan cuma mencela-mencela karena tekanan, ujian, serangan. Istiqomah dari segala macam ujian yang berupa juga kenikmatan, kemewahan. Misalnya di sini di ayat berapa ya? Kemarin semalam saya bicara sebentar tuh. Ketika Daud membawa pasukannya menghadapi pasukan Jalut di Al-Baqarah 89 seperti itu ya. Kemudian Talut mengatakan pada pasukannya, nanti Allah akan uji kita dengan sungai. Dengan sungai. Kalian jangan minum sungai itu. Ayat itu. Tapi kalau sedikit nggak apa-apa deh, seciduk saja.
Apa yang terjadi Bapak Saudara kalian? Begitu melewati sungai, sebagian besar mereka meminum air sungai itu. Hilang, kecuali sedikit saja. Setelah minum, mereka jalan lagi melihat pasukan Zalut yang besar jumlahnya, perlengkapannya oke punya, terlatih. Mereka berkata, tidak ada kemampuan buat kami untuk melawan pasukan Zalut. Kami pulang saja. Coba Pak, jumlahnya dari awal nggak sebanyak pasukan Zalut. Udah gitu lewat sungai jangan itu malam itu, wah mandi puas segala macam. Ini kan peristiwanya memang seperti itu. Pasukannya lewat memang seperti itu, tapi ibrahnya, pelajarannya adalah bahwa ketika kita melintasi baris segala macam itu penuh dengan cobaan ujian. Begitu melewati sungai, kenikmatan. Jadi orang-orang yang diuji dengan kesusahan, musibah, itu banyak yang rontok memang, tapi tidak sedikit yang mampu bertahan. Tapi begitu diuji dengan kenikmatan, kesenangan, kekuasaan, 3T, harta, tahta, wanita, Toyota, apalagi Toyota dengan mesinnya lumer. Dan ini menjadi semakin susut lagi. Bapak boleh sebut beberapa nama yang sekarang beredar di medsos, di berita, di televisi, tokoh-tokoh itu dulunya kecil. Anda mau sebut inisial FH misalnya, dari partai 3 huruf PKS misalnya, namanya FH, depannya Fahri. Pejuang. Oh, beredar lagi tuh pidato-pidato yang pemimpin yang zalim, munafik, panggung. Sekarang setelah dia mempunyai partai yang bergelora, kenikmatan Pak. Bapak lihat tokoh muda yang pakai udang-udang dari Indonesia Timur, inisialnya AMN, N-nya belakangnya Ngabalin. Jangan disebut Pak, inisial aja Pak. Dia bisa mengatakan Jokowi itu anugerah Tuhan untuk bangsa Indonesia. Langsung enggak? Itu pejuang Pak, teman saya banget, sama-sama di pelajar Islam Indonesia, beda 2 tahun di bawah saya. Pejuang dahsyat. Beredar videonya Jokowi itu setiap malam tahajud nggak putus, puasa Daudnya bertahun-tahun tidak putus. Mohon maaf nih kalau saya kasar nggak sopannya itu, mohon maaf ibu, terutama nih saya nggak sopan. Ibarat menjilat-jilat mata sampai berkilat. Pejuang Pak. Oh, dan banyak lagi nama-nama yang lain. Ada tokoh besar YIM inisialnya, tengah-tengahnya Iza. Itu waktu muda disebut sebagai penerus Buya Nasir, Muhammad Nasir. Dahsyat Pak. Banyak bagaimana orang-orang yang mengalami ujian berat, musibah, bencana, kesusahan, rontok memang banyak, tapi tidak sedikit juga yang lolos. Begitu masuk ujian kenikmatan seperti pasukan Talut tadi melewati sungai, tidak ada kemampuan buat kami untuk berperang melawan pasukan Jalut. Kita tinggal semakin sedikit saja. Cuma alhamdulillah Allah memberikan kabar gembira di ayat yang sama. Kalimat berikutnya, kami fi'atin qalilah ghalaba fi'atan katsirah. Berapa banyak kelompok yang kecil mampu mengalahkan kelompok yang besar. Biiznillah, dengan izin Allah. Dan sejarah mencatat bahwa kelompok pasukan Talut ini mampu mengalahkan pasukan Zalut. Bahkan Jalut dia pun tewas di tangan anak kecil dengan ketepel, namanya Daud.
Itu belum ada salah. Luar biasa. Nah, kembali ke rencana masuk surga. Rencana masuk surga. Tadi dikasih tahu syaratnya istiqomah. Karena orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, itu dikatakan innalladzina qalu. Qalu itu mengatakan itu mengabarkan, itu enggak? Bapak tahu yang saya bilang barusan? Tahu yang saya bilang barusan? Tahu? Nggak tahu, karena saya kebatin. Saya batin itu yang jilbab oranye, ada oranye yang jilbab oranye cakep banget, tapi kan saya batin, nggak tahu kan? Tapi kalau saya bilang itu jilbab oranye cantik sekali, tahu kan? Karena dikabarkan innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, itu dikabarkan, disampaikan, diumumkan, diproklamasikan, Tuhan kami Allah, bukan yang lain. Dikabarkan, bukan cuma dibatin. Dan ketika mengabarkan itu dituntut istiqomah. Karena begitu kita mengabarkan Tuhan kita Allah, sejumlah konsekuensi menanti. Sebagaimana kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, kita menafikan semua ilah. Semua ilah kita nafikan. Dan situ salah satu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai pencipta kita, Allah lebih tahu tentang kita. Allah lebih tahu bahwa ada selain Dia yang berpotensi menjadi Tuhan-Tuhan lainnya. Karenanya Allah minta kamu tolak itu Tuhan-Tuhan lainnya. Bapak bisa ibu buka di surat ke-9 atau ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kamu, bapak biologis, ayah biologis, ada bapak ideologis, bapak buah, pimpinan, ketua, menteri, komandan, bapak, wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, anak buah, anak kandung dan sebagainya, wa ikhwatukum, saudara kamu, wa azwajukum, istri kamu, wa asratukum, keluarga kamu, wa aqalu itaraftumua, dan harta yang kamu kumpulkan, maka suatu zakat tasawuf tasadah, dan harta penyangga yang kamu khawatir kerugiannya, wa masa itu tardau anak berubah rumah tinggal yang kamu sukai. Ada 8 Pak minimal. Ahabba ilaikum, lebih kamu cintai daripada minallah wa rasul wa jihad. 8 itu boleh kamu cintai, boleh kamu taati, boleh kamu patuhi, boleh banget, sepanjang ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihad. Sepanjang itu tidak lebih tinggi cinta, taat, patuh, takut kita kepada Allah, jihad, Allah, Rasul, dan jihad. Tapi begitu itu menjadi setara saja, masalah. Fatarab basu hatta ya'yallahu bi'amrih, kata ayat. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Para mufassirin sepakat itu azab. Wallahu la yahdil qaumal fasik. Dan Allah tidak memberikan petunjuk bagi orang-orang fasik. Jadi ada potensi-potensi yang bisa menjadi Tuhan arbab min dunillah, Tuhan Allah. Nah, kembali ke soal tadi. Oke, anggap kita udah lulus. Iya, keren. Amin. Amin kan? Amin lah. Nggak pakai larut tapi udah lulus, insya Allah. Amin. Ya, nggak pakai ma'ruf. Jangan ulang-ulang dong, gimana sih? Ya kan? Nah, untuk itu ada syarat-syaratnya untuk bisa masuk surga. Dari kecil kita kasih tahu kalau mau masuk surga, amal soleh, betul nggak? Beramal soleh.
supaya amal kita banyak dalam banyak pembukaan mukadimah, semoga menjadi timbangan kita di hari akhir kelak, kan gitu kan amal solehnya. Lalu pada saat yang sama kita juga diminta untuk menghindari dosa dan maksiat, betul? Jadi ada dua jalan untuk mencapai surga, beramal soleh dan hindari maksiat. Sehingga ketika ditimbang amal soleh kita lebih berat, masuk surga. Enak kan? Mau apa mau? Mau apa mau? Oke, mau apa mau ya. Oke. Tapi Bapak, saudara sekalian hormati, ada cerita, ya. Nanti begitu Allah buat kita kiamat, dunia kiamat, seluruh makhluk dimatikan, termasuk terutama manusia. Lalu Allah kehendaki pada saatnya dibangkitkan. Kita kenal ada yang namanya padang mahsyar, betul? Dalam cerita pemahaman yang kita dengar dari para ustadz guru kita segala macamnya itu, padang mahsyar tempat ketika orang dikumpulkan, bumi diratakan, berjumlah bermiliar manusia kumpul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Allah dekatkan matahari lebih dekat dari yang sekarang, dan tidak ada pohon, tidak ada batu, apalagi bangunan untuk berlindung. Setuju sampai di sini? Setuju. Orang kepanasan, berkeringat. Dalam riwayat yang lain, orang masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, dengan sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Tapi Allah SWT sayang kepada umat Muhammad SAW. Di tengah panas yang luar biasa, kehausan yang dahsyat itu, Allah sediakan telaga. Telaganya Rasulullah. Rasulullah dengan sabar dan sukacita menanti umatnya di pinggir telaganya, dan sudah disediakan cangkir-cangkir yang indah-indah sekitar telaga. Disebutkan barang siapa meminum air telaga itu, maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Ini live. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, tidak apa-apa. Insyaallah aman. Aman. Amin. 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 Ingetin saya ya. Jangan kesana kemari ya. Ngerempet-ngerempet. Ya Allah. Ya wis. Ngomong apa dia tuh? Nah, oke. Jadi Rasulullah menunggu, dan kita berbondong-bondong menuju ke sana. Cuma pertanyaan bermiliar-miliar manusia, bagaimana caranya Rasulullah mengenali umatnya? Bagaimana cara mengenali umatnya? Lagi-lagi Allah sayang dengan kita. Jadi nanti di padang mahsyar itu, dengan izin dan karunia Allah, setiap orang beriman itu wajah, kaki, dan tangannya bercahaya. Wajah, kaki, dan tangannya bercahaya, dan itu adalah bekas wudhu yang kita pakai sepanjang hidup kita. Allah Akbar. Jadi Rasulullah, oh ini umatku, oh ini umatku, belah sini, belah sana umatku, sini, ini air. Cuman masalahnya Bapak, Saudara, Ibu yang saya hormati, kebayang nggak ketika tangan Rasulullah yang mulia menyorongkan air di cangkir-cangkir yang indah tadi, ketika tangan kita akan menerima dan bahkan beruntung bersentuhan dengan tangan Rasulullah yang mulia, tiba-tiba malaikat bilang stop, berhenti. Rasul tanya, kenapa? Rasul, orang ini nggak pernah minum air telaga. Ngeri nggak? Wahai Rasul, yang ini tidak boleh minum telaga. Rombongan ini tidak bisa. Bahkan yang belas itu tidak boleh mendekati telagamu. Tapi karena Rasulullah sayangnya kita, barangkali Rasul akan mendebak malaikat, kenapa nggak boleh? Mereka umatku, tangan, kaki, dan mukanya bercahaya. Mereka umatku, mereka berhak mendapatkan air telagaku. Kata malaikat, tidak Rasul,
karena engkau pernah bersabda, asma'u, dengarlah oleh kalian, hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro. Apakah kalian pernah mendengar bahwa setelahku nanti akan ada umaro, para penguasa. Setelah itu nanti akan hidup para penguasa. Faman dakhala alaihim, barang siapa memasukinya, mengalaminya, hidup bersama penguasa itu, fasadaqa bihim bikadzabihim, dan orang-orang itu membenarkan kedustaannya, membenarkan kebohongannya, wa anahum bizulmihim, dan menolong kezalimannya. Laisa minni, mereka tidak termasuk golongan. Dipertegas lagi, walastu minhu, dan mereka, aku bukan termasuk golongannya. Bahkan kayak di hadis berikutnya, dia walaisa biwaridil alayal haud, dan mereka tidak boleh mendekatiku di telagaku ini. Allah Akbar, na'udzubillah min dzalik. Hanya karena orang-orang itu, atau jangan-jangan kita, hidup ketika ada penguasa yang penuh kebohongan, kedustaan, ngipul, dopos, gedabus, sehingga anak-anak BEM UI memberikan gelar The King of Lip Service, Raja Nipun. Anak-anak saya nggak minat sama politik, nggak minat. Yang bilang mulai-mulai ya kata lagi. Di situ satu minat soal. Anak-anak saya nggak suka politik, tapi bapaknya cawe-cawe supaya anaknya jadi. MK ditelikung, ditelikung. Usianya minimal 40 tahun dan atau pernah sedang atau pernah menjadi kepala daerah, lolos. MA ditelikung. Jadi ada MK Mahkamah Kakanda, ada MK Mahkamah Adinda, supaya Adinda bisa ikut pilkada. Cawe-cawe luar biasa, kerahkan bansos, geser sana sini, kerahkan kepala desa, aparat desa, kerahkan menteri. Anak saya nggak suka politik. Wow. Mobil ini sudah dipesan 6.000 unit, luar biasa. Padahal produksi cuma 200-300. Jadi kalau mau pesan inden 3 tahun. Bohong. Penguasanya seperti itu, dan kita yang hidup setelah Rasulullah, faman dakhala alaihim, dan barang siapa hidup dengan penguasa itu, wasadaqa bihi bikadzabin, dan membenarkan kebohongan. Tunggu Edi, stop. Kami tidak membenarkan kebohongan. Iya, tapi kalian diam saja. Bilang mas, ampun mas, gedabusnya sampun mas, cekap mawon gitu loh. Dobosnya udah. Kan kita nggak lakukan. Cicing wae. Diam saja itu oleh Rasulullah diterjemahkan sebagai membenarkan kebohongannya. Apalagi wa'anahum bizulmihim, dan menolong kezalimannya. Anak-anak 6 orang dibakar, kita diam saja. Rempang tanahnya dirampas, sampai sekarang belum tuntas. Yang coba-coba lawan dikirim pasukan untuk dipiting satu-satu. Karena kita berisik, gak jadi dikirim. Sekarang teman saya hari Senin dipanggil polisi Senin depan ini, Said Didu.
gara-gara dia bunyi mulus soal PIK, Pantai Indah Kapuk. Bagaimana dengan nama PSN, Proyek Strategis Nasional Tanah Rakyat, dibeli dengan sangat murah, Rp50.000 per meter. Padahal Tirto.id menulis tahun 2013 keluarga Ranto punya 20 hektar, setelah dibujuk dirayu segala macam dijual 1 hektar pada harga Rp250.000 per meter. Tunjukkan kepada saya Pak, di mana ada tempat harga tanah makin kemari makin murah. 2013 harganya Rp250.000 per meter, 2024 dipakai harga Rp50.000 per meter. Cuma ada di negeri Konoha, dan presidennya namanya Mukidi. Nggak ada di bumi yang lain, dan itu terjadi. Dipaksa beli, jual nggak? Enggak dipaksa jual. Kan dibantah-bantah, kami tidak memaksa membeli, rakyat nggak paksa membeli. Memang, tapi kalau kamu nggak jual, tanah-tanah yang sudah dibeli diuruk, tempat dia tertutup aksesnya. Di Tirto.id itu dan di Tempo juga ditulis yang mirip-mirip dengan kisah yang lain, tapi mirip-mirip. Ranto akhirnya menjual 1 hektarnya. Kemudian ketika belum dibayar tahun 2013, tiba-tiba Agung Sedayu sebagai pemilik PIK menurunkan harga jualnya menjadi Rp125.000 per meter. Loh, bisa kan? Kok bisa gitu loh? Tapi karena ini tidak terkenal, dijual juga 1 hektar, sisa 19 hektar. Tak lama setelah transaksi yang dibayar kemudian 3 tahun kemudian 2016 baru lulus, baru lunas, itu pun ditagih-tagih. Tak lama setelah itu keluarga Ranto ditangkap polisi. Tuduhannya memasukkan dokumen surat-surat tanah, tuduhannya menggelapkan pajak-pajak. Jadi 1 meter sudah harga diturunkan hanya pancingan. Saya kira-kira 2 bulan yang lalu datang ke sana. Selasa malam saya baru pulang dari keluyuran biasa, yang bilang-bilang anak saya, apalagi istri saya keluyuran jam 9-an di mobil, tiba-tiba saya duduk telepon, Kamis saya mau ke sana, kamu mau ikut nggak? Sama sana mana Bang? Ke PIK, Pantai Indah Kapuk. Aduh, saya kan baru jatuh dari motor. 6 hari dulu saya 24 jam di tempat tidur. Bapak Ibu tahu kalau di tempat itu 24 jam masuk semuanya kan. Belum sembuh. Tapi saya pikir ini barang bagus, kalau nggak ikut saya mahal ikut. Enggak, saya belum bisa bergerak sama sekali. Tapi saya bilang, oke dah, saya ikut dong. Gitu kan. Kamisnya saya ke rumahnya, saya pikir Pantai Indah Kapuk itu di Kapuk. Saya tinggal di Cengkareng, 1 kecamatan. Ternyata Pantai Indah Kapuk 2 di Kabupaten Tangerang bagian utara. Kronjo, Kemiri, apa segala macam, 9 kecamatan Pak. 9 kecamatan. Dan saya datang ke sana bicara dengan petani, dengan petambak segala macam. Gitu, modus-modusnya sama. Nggak ada dipaksa jual, tapi gerilya semua. Aparat desa gerilya, polisinya, tentara gerilya, sampai ada narasumber saya bilang, kami nggak bisa apa-apa. Didatangi malam-malam. Kami takut sampai kencing di celana. Ada di podcast saya, boleh ditonton sambil promosi Bang Edi Channel. Begitu. Dan itu dengan nama PSN. Kalau Pak Haji punya tanah 2 hektar misalnya ini, namanya Pak Haji Marjuki Pak ya. Pak Haji punya tanah 2 hektar, lalu mau dijual sama bapak sebelahnya 0,5 hektar. Harga cocok, harga yang ditawarkan sama PSN 50.000, bapak cocok sedia bayar 100.000, ya kan? Sebetulnya rugi, tapi daripada 50.000 kan lebih bagus kan? Cocok. Terjadi nggak transaksi? Terjadi nggak? Nggak bisa, jangan salah, nggak bisa. Karena dengan PSN pemerintah akan membantu swasta menyelesaikan segala macam persoalan, terutama masalah tanah. Begitu bapak transaksi AJB, akte jual beli, ganti sertifikat, BPN tidak mau mengurus karena tanah ini sudah untuk PSN. Jadi kalau bapak mau jual ke PT Anu, gila gak Pak?
Dan itu terjadi. Bukan cuma individu-individu, pengembang-pengembang kecil yang sebelumnya membebaskan tanah 10 hektar, 100 hektar untuk proyek-proyek perumahan dia pada harga 200, 150, 300 ribu per meter, nggak bisa dikerjain karena izin-izinnya tidak terbit. IMB-nya nggak terbit karena perkaras PSN untuk Agung Sedayu dan Salim Group PIK 2. Dasar nggak? Kalau Bapak jadi pengembang, kadung keluar duit 10 hektar deh, nggak usah banyak-banyak pada harga 200 ribu, 200 miliar Bapak keluar duit, nggak sudah Bapak itu tanah. Mau nggak mau Bapak harus lepas 50 ribu. Dasar Pak, zalim luar biasa penguasanya. Wa amal bizulmihim, tunggu ini, kami tidak menolong kezaliman mereka. Iya, tapi lu diam aja. Karena lu diam aja, Rasulullah bilang lu menolong kezaliman mereka. Jadi astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Bagaimana kita berangkat menemui Allah dengan keyakinan penuh, membawa amal soleh yang berjibun-jibun. Setiap malam Jumat Rasulullah memberikan contoh, berselawatlah yang banyak. Waduh, selawat itu dahsyat Pak, dahsyat selawat itu. Jangan remehkan selawat itu. Ada malaikat berkata, aku dianugerahi Allah mampu menghitung jumlah tetes air di waktu hujan deras. Bapak bisa bayangkan kemampuan malaikat itu? Mampu menghitung jumlah tetes air di waktu hujan deras. Kayak Bapak. Tapi aku tidak mampu menghitung pahala orang bersolawat. Salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah beliau diberi hak untuk memberikan syafaat. Betul? Dengan syafaat itu, orang yang diberi syafaat, berapapun banyak dan besar dosanya, atas izin dan karena Allah dimasukkan surga. Betul? Tadi pertanyaannya, syafaat itu diberikan kepada siapa? Kan kepada umatnya. Betul nggak? Tapi kalau Rasul bilang kamu bukan golonganku, aku tidak termasuk golongan, lalu kita jadi golongannya siapa? Golongannya Fir'aun, golongannya Namrud, golongannya Zaid bin Ngaciro, alias Mukidi. Alhamdulillah bersama. Ngeri kan? Nah, jadi obrolan kita pagi ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa Islam itu agama paket komplit, agama yang biasa kita sebut dengan agama amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kita tidak boleh mengambil satu bagian dan menolak bagian yang lainnya. Waduh, ini berat ini bagian orang-orang berani aja, bagian orang-orang nekat aja. Kamu gimana? Aku ambil yang belah sini aja, amar ma'ruf aja. Nggak boleh Pak, itu Pak, nggak boleh. Karena kalau bicara amar ma'ruf, mengandalkan amal-amal soleh tanpa nahi munkar, Islam tidak akan sampai ke tempat kita ini, nggak sampai. Dan ngomong-ngomong soal sholat, siapa yang bisa menyamai apalagi mengalahkan sholatnya Rasulullah SAW, sholatnya para sahabat? Ali bin Abi Thalib dalam satu perang kena panah. Kata sahabat yang lain, ini panah harus dicabut, kalau tidak infeksi berbahaya. Cabut ya? Ya, tunggu sebentar, saya sholat sunnah dulu, nanti baru cabut. Ali wudhu, sholat. Dan selesai sholat, cabut ya, silakan deh. Kata sahabat, sudah. Sudah, kapan? Waktu kamu sholat tadi. Coba gimana kita mengalahkan sholat kayak begitu gitu loh. Kalau kita Allah Akbar pikiran kemana-mana. Mama, aduh tadi koper matiin belum ya? Banyak pikiran, enggak kusuk. Tentang infak sedekah, coba aja bapak-bapak kalau hari Jumat ke masjid, bawa peci apa bawa golok?
Bapak-bapak ke masjid harus sholat Jumat, bawa peci apa bawa golok? Hah? Ingat-ingat deh tuh kotak masjid berhenti nggak depan kita? Apa kita pura-pura tidur? Tuh kotak lewat, syuk, ngumpul gitu. Jalan tol kalah dia. Kalau berhenti tuh kotak, kita buka dompet. Kita ambil mana? Ambil pakai peci apa bawa golok? Pati murah. Masih ingat gambar pati murah di duit kita? Berapa angkanya? Segitu. Itu kita ambil. Dompet kita buka, set, pati murah, bawa golok. Atau memang sekali-sekali kita ambil yang merah, bawa pakai peci. Oke? Setuju dong? Keren dong? 100.000 Pak di masjid kita itu gede. Aduh sayang banget buat keperluan beli rokok, beli bensin apa 100.000 gede banget. Tapi kita nyebrang sebentar bawa ke mall nggak laku tuh dulu 100.000. Sepatu berapa Mbak? 600 Pak. Celana panjang ini berapa? 300 Pak. Kalau rokoknya ini buat istri saya itu 400 Pak. Laku 100.000-nya? Nggak laku. Di masjid gede ini tamu rasanya. Karena masa gede banget. Ini kotak masjid, ini duit. Biasanya kita kan begini nih, betul nggak? Betul begini kan? Supaya apa? Ceritanya supaya nggak kelihatan. Ceritanya. Tapi kita ngambil duit. Begini sih begini, tapi tangan kita begini. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Sementara Rasulullah berkata pada para sahabatnya, saudara-sahabat sekalian, kita akan memasuki perang Yarmuk. Kita perlu logistik. Siapa mau nyumbang? Sahabat, saya sekian Rasul, saya sekian Rasul. Usman, kamu berapa? Saya 1/4 dari harta saya ya Rasulullah. Usman bin Affan konglomerat 1/4 dari harta saya Rasul. Makasih Usman, saya sekian. Umar berapa Umar? Umar ini dalam artinya bilang saatnya gue mengalahkan Abu Bakar. Dia takluk pada Abu Bakar dalam soal-soal kesalehan ibadah dan macam. Tapi dia merasa saatnya dia mengalahkan Abu Bakar. Fastabiqul khairat. Saya setengah dari harta saya Rasulullah. Oh dahsyat, keren. Kalah Abu Bakar kan gitu kan? Sini berapa? Anda Abu Bakar berapa? Rasul, saya seluruh harta saya. Dia kata Umar, kalah lagi gua. Rasul kaget, Abu Bakar kalau hartamu seluruhnya untuk apa? Jihad ini. Lalu apa yang kau tinggalkan untuk dirimu dan keluarga? Aku tinggalkan untuk diriku dan orangku, Allah dan Rasul. Kita mau lawan bagaimana gitu. Tapi dengan dahsyatnya amal soleh para sahabat tadi, ketika Islam memanggil, mereka sigap bangkit. Mereka ambil lembingnya, mereka ambil busur dan anak panahnya, mereka persiapan kuda-kuda perangnya, mereka pakai baju perangnya, berangkat semuanya. Yang punya budak 10-100 berangkat, dia nggak bilang kamu berangkat mewakili saya. Kalau tanya Rasul, mana si Edi? Saya mewakili Tuhan saya. Nggak, semua berangkat. Lalu kita yang modal pas-pasan tadi, aduh ini bagian orang yang berani aja, ini bagian Ustaz Lutfi aja deh. Nggak ada sudah nggak datang kan? Saya nggak ikut. Begitu ceritanya. Lalu bagaimana kita mau berharap surga kalau caranya begini? Ini bagian dari yang saya sebut tadi, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqom, beristiqomah dengan ucapannya, dengan segala konsekuensinya. Dan terakhir sebagai penutup, jangan sampai kita menjadi muslim mukmin yang kecelek. Kecelek ya. Ada kan kecelek di Jawa Timur ini? Malang? Kecelek. Kita pikir, saya kira, ternyata kan kecelek. Saya pikir saya bawa amal soleh banyak. Saya pikir saya bakal masuk surga di sebelah Rasulullah. Ternyata enggak, kamu sebelah sana. Kita pikir September meroket, ternyata keborong-borong.
mulai lagi. Udah, makasih banyak. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.